Halo semuanya, jumpa lagi sama Mimin di Istana Pelangi. Nah, kali ini kita mau seru-seruan bahas seputar makhluk mitologi. Apa sih Min hewan mitologi itu? Jadi, menurut Wikipedia, makhluk mitologi adalah makhluk ataupun hewan yang keberadaannya dituturkan dalam kisah legenda, mitos maupun fabel, alias cerita fiksi tentang hewan. Loh, jadi sebenarnya mereka ada nggak sih? Atau nyata nggak sih, Min? Nah, mungkin kalian terbagi jadi dua tim nih. Tim percaya nyata adanya, sama tim yang cuma anggap itu mitos belaka. Saat ini kita hidup di zaman yang sudah modern, serba canggih. Orang yang hidup di zaman modern pada dasarnya skeptis. Namun ada kalanya perasaan skeptisme ini terpatahkan dengan penemuan-penemuan ilmiah yang berhasil membuktikan keberadaan makhluk-makhluk dari dunia fantasi tersebut. Nah, daripada ribut-ribut lebih jauh, yuk langsung aja kita simak makhluk-makhluk mitologi yang ternyata benar-benar ada. Kraken berasal dari cerita rakyat Norwegia yang digambarkannya sebagai cumi-cumi raksasa yang cukup kuat untuk menyeret kapal ke kedalaman dengan membungkus tentakel raksasanya di sekitar kapal. Ada yang bilang Kraken melakukannya dengan berenang berputar-putar di sekitar kapal untuk menciptakan pusaran yang akan menyeret kapal ke bawah. Cerita Kraken berasal dari tahun 1180 dan ada banyak catatan tentang monster laut tentakel raksasa yang menyeret kapal hingga hancur. Kraken dikatakan mampu menyapu seluruh awak kapal dalam satu kali lahapan. Kraken juga sering kita lihat dalam film-film bertema bajak laut zaman dahulu. Mitos-mitos itu pun mendapat tanggapan dari para ilmuwan. Menurut ilmuwan, mitos Kraken kemungkinan muncul setelah penampakan spesies cumi-cumi raksasa atau Archaeopteryx dex yang dapat tumbuh hingga panjangnya sekitar 18 meter atau mungkin cumi-cumi kolosal, yaitu Mesencholodes hamiltoni yang secara signifikan lebih besar dari cumi-cumi raksasa dan dapat tumbuh hingga panjang yang tidak diketahui. Sebagai catatan, hanya sedikit cumi-cumi kolosal yang pernah ditemukan karena mereka hidup di perairan dalam Antartika. Wow, jadi beneran ada ya cumi-cumi raksasa itu? Platypus. Hewan mitologi selanjutnya adalah platypus. Hewan platypus yang berparuh bebek ini awalnya dikenal di abad 18 sebagai makhluk mitos. Dia adalah hewan yang kerap dianggap sebagai hoaks belaka pada zamannya. Ya, hal itu karena wujudnya yang aneh dan kebetulan ditemukan di era di mana makhluk imajinasi sedang marak diciptakan. Jadi tak mengherankan ada yang menganggap ia salah satu makhluk mitologi. Pada tahun 1799, ahli zoologi Inggris George Shaw menggambarkan hewan ini seperti paruh bebek yang ditancapkan di kepala hewan berkaki empat. Ya, platypus memang hewan unik di dunia asli dari Australia. Bahkan butuh 100 tahun bagi para ilmuwan untuk menemukan jawaban apakah platypus bertelur atau mamalia. Jawabannya, platypus adalah salah satu dari sedikit spesies mamalia yang bertelur. Nah, di zaman modern, orang-orang sudah tahu kalau platypus adalah hewan yang sungguhan dan bukan dongeng. Jadi bukan hewan mitos lagi ya, tapi memang benar ada dan nyata. Mermaid. Nah, mermaid alias putri duyung. Kalau di film-film, makhluk yang satu ini digambarkan memiliki paras yang cantik dan menawan. Bahkan di beberapa kisah, putri duyung sering memikat para nelayan yang sedang mencari ikan. Nah, tak hanya itu, mermaid juga membuat mereka jatuh cinta dan terperdaya. Putri duyung digambarkan memiliki rambut panjang dan ekor untuk berenang di dalam air. Ia bahkan disebut saudara tiri dari Alexander the Great alias Alexander Agung
penguasa kerajaan Yunani kuno. Penggambaran putri duyung oleh para penduduk setempat memang berbeda-beda dibanding penggambaran para ilmuwan. Para ilmuwan berpendapat bahwa para pelaut salah mengira putri duyung dengan manatee atau alias sapi laut. Hah, kok bisa dari putri jadi sapi? Ya, walaupun dari segi penampilan, manatee tidak seperti seorang manusia. Ada hal yang bisa membuatnya masuk kemungkinan sosok yang digadang-gadang sebagai putri duyung. Manatee dapat mengangkat kepala mereka keluar dari air dan membalikannya dari sisi ke sisi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan manusia. Dilihat dari belakang, kulit kasarnya mungkin terlihat seperti rambut panjang. Bisa jadi juga pelaut yang berada lama di laut mengalami halusinasi nih saat berlayar. Yah, jadi impian kita selama ini tentang putri duyung yang cantik buyar deh setelah tahu ini. Basilisk. Selanjutnya ada basilisk nih guys. Pasti pada tahu kan? Nah, menurut mitos Yunani dan Harry Potter, basilisk alias cockatrice adalah ular dengan tatapan mematikan dan napas yang mengerikan. Dalam mitos Yunani, basilisk berukuran normal, berbeda dari versi Harry Potter. Dalam penggambaran lainnya, basilisk adalah hewan percampuran ayam dan ular. Namun keberadaannya mungkin sebenarnya adalah lagi-lagi salah penafsiran. Menurut ilmuwan, ada kemungkinan bahwa mitologi basilisk sebenarnya adalah kobra Mesir. Ular yang sangat berbahaya yang terus-menerus mendesis dan meludahkan racun hingga jarak 2,4 meter sambil membidik mata musuhnya. Ini mungkin menjelaskan mitos bahwa basilisk membunuh mereka yang menatap matanya. Ternyata racun. Jadi bukan cuma tatap-tatapan doang kayak kamu sama si dia. Griffin. Griffin dianggap sebagai raja dari semua makhluk. Tubuh, ekor, dan kaki belakangnya seperti singa. Sedangkan kepala, sayap, dan cakarnya seperti elang. Karena bertubuh singa, ia secara tradisional dianggap sebagai raja para binatang. Dan bagian tubuh yang seperti elang menunjukkan bahwa ia juga raja dari semua guru. Griffin dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat dan megah. Sebuah simbol kekuatan ilahi yang tak terkalahkan. Griffin yang merupakan perpaduan elang dan singa. Makhluk mitos yang hanya kita dengar dari legenda dan cerita-cerita saja. Terus kok Griffin juga masuk daftar? Apa hubungannya, Min? Nah, kalian jangan salah. Maksud Mimin, walaupun hewan ini cuma legenda, tapi bukan gak mungkin nanti akan ada eksperimen perkawinan silang antara dua spesies. Seperti liger, lion tiger, atau zorse, zebra horse. Tapi itu kan deketan, kuda sama zebra, dan singa sama harimau. Kalau Griffin kok jauh banget, Min? Elang sama singa. Iya juga ya. Nah, itu tadi daftar makhluk mitos yang ternyata eksis di dunia nyata. Menarik untuk ditunggu, apakah di kemudian hari akan semakin banyak makhluk mitos yang ditemukan eksis di kehidupan nyata? Kalau kamu juga pernah ngeliat makhluk mitologi lainnya, entah sengaja atau nggak sengaja, komen di bawah ya teman-teman. Walau warga Wakanda seringnya melihat hal gaib yang kebanyakan, nggak apa-apa. Tetap komen di bawah aja. Mimin pengen dengar apa aja sih cerita dari kalian. Oke? Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan lanjut tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like dan share jika kamu suka dengan video kali ini. Thank you for watching and have a nice day. Bye-bye.